الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini saya berwasiat kepada diri saya sendiri dan kepada jemaah sekalian untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dengan sebenar-benarnya takwa, menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat dari kalam Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan dunia hingga kelak ke akhirat nanti. Maka peganglah takwa hingga akhir hayat, akan memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Salawat berserta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, judul khutbah kita tentang istighfar. Istighfar asal katanya ghafara. Dalam ilmu nahwu atau sharaf ditambahkan sin, tujuan untuk talaf, artinya meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar adalah kunci untuk kita kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat dalam perjuangan Nabi Nuh alaihi salam dalam beribu tahun untuk mendakwakan umatnya. Beliau di dalam ayat menjelaskan, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilu as-samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa bani wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Nabi Nuh alaihi salam mendakwakan umatnya dari siang hingga malam, tidak ada hentinya. Beliau menganjurkan kepada umatnya untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Niscaya Allah akan mengampuni kamu. Nabi Nuh alaihi salam memberikan istighfar kepada hambanya supaya Allah Subhanahu wa taala menurunkan midrarah, yaitu hujan. Dengan istighfar tersebut mereka dibanyakkan harta oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan istighfar tersebut Allah memberikan kebun-kebun mereka hasil tanamnya begitu berlipat ganda. Tapi apa yang disyukuri oleh umat Nabi Nuh alaihi salam, mereka berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi cerita ini menggambarkan kepada kita, jangan sampai kita sudah diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lupa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat lain, orang yang beriman, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dituntun untuk istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih kita, bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis mengatakan, wa inni la astaghfiru, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah aku istighfar dalam sehari 70 kali, dalam riwayat lain 100 kali. Ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah dipastikan oleh Allah Subhanahu wa taala diampuni dosanya, tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menggambarkan bahwa kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam diceritakan Umdatus Salik dalam kitab
Habib Ali Al-Jufri mengatakan al-istighfaruna yahtaju ilal istighfar. Perkataan ini diambil dari Rabi'atul Adawiyah, suatu sufiyah, seorang perempuan mengatakan al-istighfaruna yahtaju ilal istighfar. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lihat kata-kata Rabi'atul Adawiyah ini. Istighfar kita kenapa dibutuhkan lagi untuk diistighfarkan? Di situ diterangkan oleh Habib Ali Al-Jufri, istighfar kita, minta ampun kita pada Allah Subhanahu wa taala bukan karena betul-betul minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati kita ghafil, selalu berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala tidak diberikan ampun karena hati kita bertolak belakang dengan makna sendiri al-istighfar tersebut. Jadi istighfar kita mau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kata Rabi'atul Adawiyah, kita memiliki hati yang hancur, mengharap sekali untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat lain cerita Nabi Hud alaihissalam, wa ya qaumi astaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yursilus samaa'a 'alaikum midrara wa yarzuqukum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin. Nabi Hud alaihissalam bercerita, wahai kaumku, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, lalu bertobatlah kepadanya, niscaya Dia akan menurunkan hujan yang sangat lebat dan akan membawa kekuatan kepada kekuatanmu, dan juga janganlah kamu berpaling dengan berbuat dosa. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih pada bulan yang kita rasakan ini, yaitu bulan Rajab, bulan yang di sini bulannya Allah Subhanahu wa taala, bulan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jangan tinggalkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man aktsara al-istighfara ja'alallahu min kulli hammin farajan wa min kulli dhikin makhrajan wa rizquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang memperbanyak istighfar, maka Allah akan jadikan diselesaikan masalahnya, diluaskan rezekinya, akan datang rezeki yang tidak disangka-sangka. Di sini saya simpulkan, kehidupan kita ini jangan sampai terlewatkan tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kita lalai dalam hidup dunia ini, kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan apa-apa hajat kita. Diceritakan lagi dalam kisah Imam Ahmad bin Hanbal, seorang imam mazhab. Beliau mengambil suatu hadis pada suatu tempat. Ketika itu dia mengambil hadis, tidak jalannya kepada masjid dikeluarkan oleh orang masjid. Lalu ada tukang roti yang datang kepadanya, ayo ikut ke saya, ke rumah saya. Kok bisa saya tidak diberikan tempat nginap untuk satu malam untuk perjalanan saya? Lalu tukang roti tersebut memotong-motong rotinya dengan mengucapkan kalimah-kalimah. Lalu Imam Ahmad bin Hanbal bertanya-tanya, apa yang engkau ucapkan wahai ashab, wahai sahabatku? Kata tukang roti al-khubus tersebut, tidaklah aku mengucapkan kalimat ini, niscaya keinginanku dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada satu hajatku tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin penasaran Imam Ahmad bin Hanbal, wahai saudaraku, apa hajatmu sehingga Allah tidak mengkabulkan hajatmu? Kata tukang roti tersebut, tidaklah aku mempunyai hajat, ini sangat aku rindukan, yaitu hajat aku ingin ketemu Imam Ahmad bin Hanbal. Lalu Imam Ahmad bin Hanbal minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan
hajat orang tersebut karena ingin ketemu kepadaku. Lalu itulah kekuatan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Ahmad bin Hanbal, imam mazahib yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, digiring untuk ketemu orang yang sering mengucapkan istighfar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.